Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI dengan materi termokimia. Nah, di sini ada soal ya, yang diketahui adalah sebanyak 29,6 gram CaOH2 dengan MR sama dengan 74. Nah, di sini diketahui massa dari CaOH2 dan MR-nya, kemudian dinetralkan dengan larutan HCl berlebih dalam kalorimeter. Nah, di sini reaksi penetralannya CaOH2 ditambah HCl menghasilkan CaCl2 dan H2O. Ini reaksinya sudah setara. Kemudian yang ditanya apa sih di dalam soal ini? Nah, jika reaksi penetralan tersebut menghasilkan peningkatan temperatur sebesar 5 derajat Celcius. Nah, untuk peningkatan temperatur berarti nanti reaksi ini merupakan reaksi eksoterm ya, teman-teman. Jadi nanti untuk nilai kalornya biasanya tandanya negatif. Kemudian dan kapasitas kalorimeter untuk volume kalorimeter tertentu adalah 150 kJ per derajat Celcius. Nah, di sini diketahui kapasitas kalornya sebesar 150 kJ per derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah berapa kalor penetralan CaOH2 dalam satuan kilojoule per mol. Nah, dari soal ini kita cari dulu nih mol dari CaOH2 yang bereaksi dengan HCl-nya. Nah, di sini sudah diketahui massa dan MR-nya. Tinggal kita cari mol CaOH2 itu rumusnya massa per MR. Massanya itu 29,6 gram dan MR-nya 74 gram per mol. Sehingga diketahui mol CaOH2 yang bereaksi dengan HCl itu sebesar 0,4 mol. Kemudian di sini dikasih tahu bahwa terjadi peningkatan temperatur sebesar 5 derajat Celcius. Nah, itu berarti kita punya data delta T-nya itu sebesar 5 derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter. Nah, di sini sebesar 150 kJ per derajat Celcius. Berarti nilai C besar ya, teman-teman, kalau untuk kapasitas kalor itu 150 kJ per derajat Celcius. Nah, dari soal ini kita sebelum mencari kalor penetralannya, kita perlu mencari nilai kalor kalorimetrinya. Nah, untuk rumus kalor kalorimetrinya, karena di sini diketahui kapasitas kalor, berarti rumusnya itu Q sama dengan C besar dikali delta T. Nah, tinggal dimasukkan nilainya 150 kJ per derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius. Sehingga kalor kalorimetrinya itu sebesar 750 kilojoule. Nah, di sini ditanya berapa kalor penetralan CaOH2 dalam satuan kilojoule per mol. Nah, di sini kita sudah punya data mol dari CaOH2-nya dan nilai kalorimetri dari CaOH2. Sehingga untuk mencari kalor penetralan itu sama dengan nilai delta H-nya ya. Delta H sama dengan Q per mol. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Q-nya atau kalor kalorimetrinya sebesar 750 kJ per molnya 0,4 mol. Nah, sehingga kalor penetralannya atau nilai entalpinya itu sebesar 1875 kJ per mol. Nah,
Di sini ada dua pilihan jawaban ya, 1875 ada yang tandanya positif dan negatif. Nah, yang mana yang benar? Kita lihat di sini kata kuncinya. Terjadi peningkatan temperatur. Nah, peningkatan temperatur tersebut kan berarti nilai suhunya naik gitu ya. Nah, suhu naik itu menandakan reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm, nilai entalpinya itu tandanya negatif gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Oke, teman-teman, lalu soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal dengan materi yang sama ya, yaitu termokimia. Nah, di sini untuk termokimia dengan soal penentuan entalpi. Nah, di sini ada soal berkaitan dengan materi hukum Hess ya, teman-teman. Jadi, kita diberikan 3 reaksi yang berbeda dengan 3 data entalpi atau delta H yang berbeda. Kemudian, di sini kita dikasih reaksi pembakaran ZNS di udara, yaitu reaksinya ZNS tambah O2 menghasilkan ZNO ditambah SO2. Nah, yang ditanya, berapakah entalpi dari reaksi pembakaran ZNS tersebut gitu. Jadi yang ditanya adalah reaksi ini tuh entalpinya berapa gitu atau delta H-nya berapa. Nah, langkah pertama kita setarakan dulu nih reaksi yang diminta, yaitu reaksinya ZNS ditambah O2 menghasilkan ZNO ditambah SO2. Nah, karena di sini Zn S-nya itu udah setara ya di kiri dan kanan. Nah, kita di sini berarti tinggal menyetarakan O-nya saja. Nah, di kiri itu O-nya 2, sementara di kanan O-nya 3. Nah, berarti di kiri itu harus kita kalikan 1,5 atau 3/2 gitu ya. Kita bikin 1,5 aja ya. 1/2 O2 koefisiennya. Kemudian nah, yang dimintakan adalah reaksi ini. Nah, kita diberikan 3 data ini. Gitu. Nah, di sini berarti gimana caranya dari ketiga reaksi ini kita menjadikannya satu reaksi yang diminta gitu. Nah, caranya kita lihat dulu di reaksi pertama. Ini reaksi yang pertama yaitu ZNS ditambah S menghasilkan ZNS. Nah, itu ZNS-nya kan ada di sebelah kanan. Sementara reaksi yang diminta, ZNS-nya ada di sebelah kiri. Nah, berarti untuk reaksi ini kita perlu membalik reaksinya. Jadi, yang di sebelah kiri menjadi sebelah kanan, yang kanan juga sebaliknya gitu. Berarti reaksinya menjadi ZNS menghasilkan Zn ditambah S. Nah, karena reaksinya dibalik, tanda dari nilai entalpinya juga harus kita ubah. Berarti kalau di situ negatif, berarti tandanya menjadi positif 202,9 kilojoule. Kemudian, nah lihat di sini reaksi yang kedua. Nah, reaksi yang kedua, ZNO-nya itu ada di sebelah kiri, ZNO-nya ada di sebelah kanan, sementara di reaksi yang diminta, ZNO-nya juga ada di sebelah kanan. Nah, sudah sesuai ya, tapi untuk reaksi yang diminta, ZNO-nya itu koefisiennya 1, sementara di reaksi yang ada di soal itu ada 2. Nah, agar sesuai, berarti reaksi yang kedua ini harus kita bagi 2 koefisiennya. Gitu, teman-teman. Biar koefisiennya sesuai ya dengan reaksi yang diminta. Berarti, reaksi yang kedua menjadi Zn ditambah setengah O2 itu menghasilkan ZNO.
Nah, karena reaksinya tersebut dibagi 2, nah nilai delta H-nya juga harus kita bagi 2. Nah, minus 696,0 kilojoule kalau dibagi 2 berarti menjadi minus 348 kilojoule. Nah, yang terakhir kita lihat reaksi ketiga. Nah, reaksi ketiga di sini ada SO2. Nah, di reaksi yang diminta juga ada SO2. Nah, tempatnya sudah sesuai sama-sama di kanan dan koefisiennya juga sudah sesuai sama-sama 1. Berarti reaksi yang ketiga tidak perlu kita ubah. Berarti reaksinya tinggal kita tuliskan di bawahnya. S ditambah O2 menghasilkan SO2. Nah, karena reaksinya tidak kita ubah, berarti nilai delta H-nya tetap minus 296,1 kilojoule. Nah, kemudian tinggal kita coret saja reaksi yang... Nah, sekarang tinggal kita coret saja unsur-unsur yang tidak diperlukan atau yang tidak diminta dalam reaksi ini gitu. Jadi di sini ada Zn ya yang berseberangan, Zn tidak diperlukan, bisa kita coret kalau dia berseberangan. Kemudian ada S juga. Nah, kemudian yang lain ini sudah tidak bisa kita coret lagi ya. Nah, berarti ini jumlah reaksinya menjadi ZnS tambah 1,5 O2 menghasilkan ZNO ditambah SO2. Nah, sehingga nilai delta H-nya tinggal kita jumlah dari keseluruhan ini. Nah, nilainya menjadi minus 441,2 kilojoule. Nah, di sini sudah sesuai ya reaksi yang diminta ini, reaksi yang kita peroleh ini. Nah, sehingga reaksi ini adalah reaksi pembakaran ZnS. Nah, nilai entalpinya itu sebesar minus 441,2 kilojoule. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan soal dari kami. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman ingin membahas soal latihan apa gitu, soal bedah soal apa, seperti soal UM-UGM atau SIMA UI atau perguruan tinggi yang lain, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!